Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong resmi ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Tom, yang pernah menjabat di Kabinet Jokowi, dikenal sebagai tokoh ekonomi dan pendukung setia Anies Baswedan. Di Pilpres 2024, Tom Lembong menjadi co-kapten di Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin atau Timnas Amin mendampingi Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Tom Lembong lahir 4 Maret 1971, menempuh pendidikan dasar di Jerman hingga usia 10 tahun. Ia kemudian kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan sekolah dan melanjutkan studinya di Amerika Serikat hingga memperoleh gelar sarjana di Universitas Harvard pada 1994. Karirnya dimulai di dunia keuangan dengan bekerja di Morgan Stanley di Singapura dan Deutsche Securities Indonesia sebelum akhirnya menjabat sebagai wakil presiden senior di BPPN pada tahun 2000. Hubungan dekat Tom dengan Anies terjalin sejak lama. Pada masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada 2021. Kedekatan ini berlanjut hingga Tom dipercaya menjadi bagian inti dalam tim pemenangan Anies di Pilpres 2024. Sebagai co-kapten, ia berperan penting bersama tokoh-tokoh lain seperti Sudirman Said dan Syauqi Alidrus mendampingi Anies dan Muhaimin dalam berbagai kegiatan politik, termasuk debat Pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Keterlibatan Tom Lembong dalam tim Anies Muhaimin juga menarik perhatian publik, terutama ketika cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, menyebut namanya dalam debat terkait kebijakan baterai mobil listrik. Tom yang kerap mengkritik kebijakan hilirisasi pemerintahan Jokowi menyebut bahwa tren global mulai meninggalkan penggunaan nikel dalam baterai dan beralih ke lithium ferrophosphate atau LFP. Pandangan ini diperdebatkan saat Gibran mengisyaratkan bahwa Caimin mendapat masukan dari Tom dalam pernyataan terkait teknologi baterai. Selama masa kampanye, Tom Lembong vokal mengkritisi berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi, terutama di bidang industri hilirisasi yang dinilainya belum sepenuhnya berorientasi pada pasar internasional.